masih pergi hanya macam setiap kali pun ingat kampung saja, tidak salah. Saya harap kita menafsir ini dengan baik. Seperti yang saya katakan banyak kali, saya melayani jemaah-jemaah di kampung. Cuma gereja Indah Permai adalah gereja di kota Kinabalu untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang ada di kota Kinabalu. Kita perlu mendekati bangsa-bangsa ini. Kita tidak boleh terikat dengan hanya satu suku atau kampung halaman kita. Karena kalau begitu, pasti tidak dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mungkin saya mau beri beberapa contoh, saudara. Saya tidak tahu, ini pengalaman saya di Bandar. Itulah saya orang Bandar. Nah, sebenarnya 7 tahun yang lalu, waktu saya mengambil keputusan untuk kembali dari Singapura, memang saya tahu Tuhan mau saya kembali di kota Kinabalu, tetapi atas kepimpinan atau keputusan pusat, saya pergi Ranau sudah 4 tahun lebih, baru saya kembali. Jadi saya rasa, wah, tahun lalu sampai tahun ini saya sudah macam balik di kampung halaman saya lah. Dan saya menjadi warga di kota Kinabalu. Saudara, saya mau bacakan ayat yang seterusnya. Ada beberapa contoh yang Tuhan berikan di sini. Dalam ayat 16, masih dalam Matius bab 4. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah datang. Saudara, daerah Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain ini disebut tempat atau bangsa-bangsa ini berdiam dalam kegelapan. Tetapi Yesus berada di situ, menjadi terang bagi bangsa-bangsa asing, bukan hanya untuk bangsa orang Yahudi. Dan di sini mengatakan mereka melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Oh saudara, orang yang tanpa Kristus berada di dalam kegelapan, bahkan di dalam maut, dinaungi maut. Coba kita pikirkan keadaan kota Kinabalu. Bagi saya, peratusan Kristen di kota, ibu kota negeri Sabah semakin menurun. Tidak tahu ada 5% atau tidak. Maksudnya penginjilan dan misi gereja Tuhan yang berada di kota Kinabalu, ladang-ladang tuayan masih banyak. Tuayan itu masih banyak. Mereka berada dalam kegelapan di negeri yang dinaungi maut. Orang yang tidak percaya Tuhan sedang menuju maut, sedang menuju penghakiman yang kekal. Oh saudara, saya pernah menonton YouTube dan saya mau saksikan ini. Seorang askar Amerika Syarikat, minggu yang lalu pun saya sebut, kalau Christmas ini, kalau bicara tentang membunuh, peperang itu lain sedikit, tapi saya ulang lagi ini cerita. Tapi ini cerita yang saya percaya menarik, saudara. Seorang askar Amerika Syarikat, dia pergi perang di Irak. Saudara tahu kan, ada perang Irak itu 2003. Wah, ini sudah lama, 17 tahun yang lalu. Di bawah Presiden George W. Bush, dia mengarah tentaranya untuk memerangi Saddam Hussein yang memerintah di Irak waktu itu. Dan tentara ini, askar ini, sebahagian tentara US. Dalam perjalanan di Irak, ada 5 kawannya. Ada driver, van dia kena bom. 3 temannya askar mati serta merta. Dan dia sama driver itu hidup, tapi hampir mati. Dan saya lihat temu buangnya dengan satu
rangkaian television. Selama 48 hari dia berada koma. 38% tubuhnya melecur karena bom kan, ini panas. 2 telinganya sudah tidak ada. Dia bilang sekarang kalau dia pergi beri ceramah di sekolah, yang paling menarik dia pakai telinga ketat. Bila kanak-kanak kalau nakal dia buka telinganya itu terus mereka diam. Dia sudah 2 telinga ini. Tetapi kesaksian ini yang paling menyentuh hati saya. Selama 40 hari dia berada di dalam koma. Dia bilang, saya tidak mau lagi berada di dalam koma. Saya di dalam kegelapan. Macam jiwanya tersiksa. Dalam koma dia masih macam conscious atau semi conscious. Dalam kegelapan, dia dekat sudah mati. 48 hari. Setiap hari jiwanya tersiksa. Dan bila dia bangun semula, dia tahu anugerah Tuhan. Itulah sekarang dia pergi banyak tempat, dia beritakan Injil. Tiada telinga dia, separuh muka dia, plastik sejeri, 3 tahun, baru dia sembuh. Saudara, orang yang tanpa Kristus berada dalam kegelapan, dinaungi maut. Hanya berita Injil Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan bangsa-bangsa ini. Marilah, sebenarnya Christmas ini pun saya beritahu SIW, bagus kalau kita buat ini jemputan ya. Adalah mungkin kamu terima. Tidak tahu kamu kalau tahun ini tidak apa, sebab dalam setengah jam selesai sudah ini Christmas. Untuk tahun hadapan, mungkin sasaran kita adalah penginjilan. Kita akan bawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan supaya mereka dengar Injil di gereja Tuhan. Saudara, yang terakhir yang saya mau kongsikan dalam Matius 15, mari kita lihat dalam Injil Matius 15, Injil yang sama juga, tentang Yesus ayat 21. Perhatikan ini, bagaimana Yesus menggenapi bahwa dia adalah terang bagi bangsa-bangsa lain. Hanya beberapa kali, biasanya Yesus menumpukan pelayanannya di tengah-tengah Israel. Tetapi ada dalam cerita ini, Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini berada di utara, di luar Israel, di tempat bangsa-bangsa asing. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan syaitan dan sangat menderita." Ada seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Saudara tahu apa ini perempuan Kanaan? Waktu Yosua memimpin tentara, waktu mereka keluar dari Mesir, ini berapa 1300 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Dan bangsa-bangsa Kanaan adalah nama lama Israel. Inilah penduduk-penduduk asli atau tempatan di Israel yang Tuhan suruh Musa dan Yosua untuk menghalau. Tetapi keturunannya setelah lebih 1000 tahun masih ada perempuan Kanaan. Maksudnya saudara, kalau orang Yahudi tulis orang Israel, mereka bermusuhan dengan perempuan Kanaan ini. Wah, saya tidak tahu kalau dalam konteks negeri Sabah. Kadang-kadang di negeri Sabah, untuk kita menjadi terang kepada bangsa-bangsa, kadang-kadang kita pikir ada bangsa-bangsa yang macam, biarlah mereka. Macam mereka ini orang tanah apa ini? Orang macam tidak layak diselamatkan Tuhan. Kadang-kadang kita sengaja
menjauhkan bangsa-bangsa yang kita anggap Kanaan. Sebab kita ini orang Sabah, dan mereka tidak layak bagi kita, hanya seperti orang perempuan Kanaan ini. Nah saudara, kadang-kadang dalam politik kita izinkan politik dunia untuk meracuni pikiran kita. Sebab politik negara kita, termasuk negeri kita, kebanyakan masih berdasarkan perkauman. Jadi hati-hati. Kebanyakan parti politik masih memperjuangkan bangsa atau suku mereka. Hati-hati. Memang ada parti-parti yang memperjuangkan macam kebangsaan, mereka tidak lihat bangsa dan sebagainya. Orang Kristen yang matang rohani, kita harus pandai memilih. Saya belum beri postmortem yang pilihan raya, mungkin pastor sharing sedikit. Gereja Tuhan harus neutral, maksudnya tidak memihak kepada mana-mana. Kita mengasihi semua bangsa-bangsa. Kita patuh kepada kerajaan yang dipilih. Itu tidak menjadi persoalan. Oh, tapi waktu kita berpolitik, ada yang memperjuangkan ini, ada yang berperjuangan ini, mana satu yang Tuhan pilih, dan macam dua-dua. Itu cuma dunia saja. Baru kemarin dulu saya di Suriah, ini bukan kali pertama. Dia naik escalator, saya turun. Bekas ketua menteri kita. Saya terus panggil dia, Datuk Sri. Dia bilang, hello, how are you? Bagi saya itu bukan ada apa-apa. Saya mau menghormati. Sama ada dia menang, dia ketua menteri, ataupun dia mantan, saya mau menghormati. Semua pemimpin politik saya mau hormati, saya bukan memihak.